Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir di channel atau akun kami. Kali ini kita berkenalan dengan hubungan antara bahasa dan logika bagian kedua. Di video sebelumnya sudah dikenalkan penerapan logika dalam bahasa bagi anak remaja atau santri. Nah, lalu saat ini kita akan berkenalan tentang teknis dan tahapan bagaimana logika itu ada hubungannya dengan bahasa. Tapi ini adalah kajian untuk para orang tua atau para pengajar, ustadz dan orang tua. Bahwa yang pertama setidaknya ada 5 poin hubungan ini. Yang pertama bahwa bahasa eta adalah menjadi wadah logika. Jadi seseorang yang memahami sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentu saja disampaikan melalui alat komunikasi. Alat komunikasinya itu bahasa. Nah, bahasa kalau dalam konteks percakapan atau bahasa sehari-hari, bahasa amiyah, maka itu sangat dekat, sangat terkait dengan hubungannya keadaan atau konteks setempat. Jadi bisa jadi kalimat-kalimatnya tidak lengkap, tetapi bisa dipahami karena konteksnya orang yang berbicara yang dengan orang yang diajak bicara pada satu konteks. Tetapi untuk bahasa-bahasa yang disampaikan yang tidak dalam konteks yang sama, maka ini perlu menggunakan logika yang benar. Nah, bahasa itulah yang alatnya. Jadi dalam ini bahasa menjadi wadah logika. Jadi apa yang dipikirkan oleh si orang yang ini menyampaikan, atau dalam ini misalkan ya kalau di luar konteks seperti ini melalui video atau melalui tulisan atau melalui rekaman audio bisa jadi. Nah, ini penjelasannya harus bahasa-bahasanya lengkap terkait dengan struktur kalimat. Nah, ini baru menyambung ke bagian kedua bahwa bahasa itu selain menjadi wadah logika karena dia akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain melalui ungkapan bahasanya. Nah, karena itu ungkapan bahasa itu harus bisa dimengerti orang yang menerimanya. Itulah karena itu bahasa menjadi perlu mengikuti kaidah bahasa manusia. Yang kedua bahwa terkait dengan logika itu menjadi membentuk struktur bahasa. Jadi karena logika itu terkait dengan logis atau tidak logis ukurannya, maka bahasa-bahasa yang disampaikan, kalimat-kalimat yang disampaikan itu harus mengikuti gramatika atau susunan atau struktur atau kaidah yang benar sehingga tidak salah paham. Karena struktur itu harus sama, maka harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa itu. Jadi tidak bisa seenaknya itu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara logika dan bahasa pada tahapan penerapan adalah mengenai penalaran. Jadi dalam hal penalaran ini apakah bisa dipahami atau tidak? Nah, ini terkait dengan kesalahan berpikir, kesalahan menyampaikan, atau masuk akal atau tidak. Jadi si penyampai gagasan harus mampu menyampaikannya dalam bahasa yang sangat mungkin bisa diterima secara ringan, secara mudah. Ya tergantung segmen sasaran yang diajak bicara atau diajak komunikasinya. Tetapi nalar umum harus mampu memahami berdasarkan bahasa yang digunakan. Kemudian yang berikutnya masuk pada yang keempat adalah logika bahasa. Jadi logika bahasa terkait dengan konsekuensi
konsekuensi, ya ini dalam mantik nanti ada pelajaran khususnya. Seperti contoh bahwa makhluk itu adalah segala yang hidup, itu disebut makhluk. Manusia adalah hidup, maka manusia itu bagian daripada makhluk, tetapi tidak seluruh makhluk adalah manusia. Antara logikanya begitu, antara lain. Begitu juga ketika ada dalam pelajaran awal bahwa kalam itu terdiri dari 3, maka di luar yang 3 itu bukan kalam, begitulah. Pembagian seperti itu contohnya. Kalau itu umum khusus atau bagian dan sub gitu. Kemudian yang kelima, tahapan berikutnya dalam hal penerapan adalah bahasa formal. Bahasa-bahasa formal ini terkait dengan bahasa-bahasa akademik. Jadi bahasanya sehingga perlu diuji dan harus lulus uji. Pengujian itu perlu memakai ukuran-ukuran. Maka bahasa formal ini adalah bahasa yang sangat ketat dengan kaidah. Jadi dengan kata lain bahwa untuk menyampaikan sesuatu gagasan atau apapun keinginan seseorang kepada orang lain di luar konteksnya, maksudnya ada jeda waktu dari dulu sampai sekarang seperti wahyu, kemudian konteks orangnya, waktunya berbeda, tempatnya berbeda, maka ini harus menggunakan bahasa formal. Bahasa formal itu tadi secara mudah adalah bahasa yang tidak terkait dengan konteks, tetapi berhubungan dengan memakai ukuran umum. Artinya semua mungkin pada waktu dulu dengan sekarang harus sama pemahamannya terhadap itu. Kalaupun menerangkan terkait dengan waktu atau setting keadaan tepat, maka harus dijelaskan di situ. Sehingga orang yang membaca atau mengapresiasi paham. Begitu juga dalam audio, misalkan rekaman suara, maka harus ada penjelasan mengenai setting, tempat atau konteks pembicaraannya. Sehingga apa yang disampaikan nyambung. Nah itulah bahasa formal yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Dengan demikian saya ulas sekali lagi bahwa dalam hal penerapan hubungan dengan logika dan bahasa adalah bahwa bahasa menjadi wadah logika, kemudian logika itu mempengaruhi struktur bahasa, kemudian yang ketiga adalah adanya penalaran, bahwa bahasa itu berhubungan dengan penalaran, kemudian masuk pada tahap logika berbahasa, bahasanya harus logis, bisa dicerna, kemudian bahasa formal terkait dengan pertimbangan masalah konteks dan setting sosial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.